Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sami Putri dari kelas 4E. Di video ini saya akan menjawab soal dari kuis 1 sistem operasi, di mana saya akan menjawab soal nomor 4 dan soal nomor 5. Baiklah, yang pertama saya akan menjawab soal nomor 4, di mana soalnya yaitu jelaskan mengenai karakteristik download dan jelaskan contoh gambaran terjadinya download menggunakan Short Allocation Graph. Yang pertama ialah mutual exclusion. Hanya satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Yang kedua ada genggam dan tunggu atau hold and wait. Suatu proses membawa sedikitnya satu sumber daya menunggu mendapatkan tambahan sumber daya baru yang dibawa oleh proses. Yang ketiga ada non-preemption. Sebuah sumber daya dapat dibebaskan dengan sukarela oleh proses yang memegangnya setelah proses menyelesaikan teks. Yang keempat ada menunggu secara sirkuler atau circular wait. Terdapat sekumpulan proses P0, P1, P0 yang menunggu sumber daya di mana P0 menunggu sumber daya yang dibawa P1, P1 menunggu sumber daya yang dibawa P2, dan seterusnya. Pn-1 menunggu sumber daya yang dibawa oleh Pn, dan Pn menunggu sumber daya yang dibawa P0. Baiklah, ini contoh Resource Allocation Graph. Untuk ilustrasi konsep di atas, di samping kita lihat kembali Resource Allocation Graph pada gambar 1. Pada gambar 1 tidak terdapat siklusnya, jadi tidak terjadi deadlock pada sistem. Misalnya pada proses P3 meminta satu anggota dari tipe sumber daya R2 karena tidak tersedia anggota tipe sumber daya tersebut. Request add get P3 menuju R2 ditambahkan ke graph seperti pada gambar kedua. Baiklah, ini contoh dari gambar kedua Resource Allocation Graph. Pada kasus ini, terdapat dua siklus pada sistem, yaitu di mana P1 menuju ke R1, menuju ke P2, R3, P3, R2, kembali lagi ke P1. Untuk siklus yang kedua, P2 menuju R3, menuju P3, menuju R2, kembali lagi ke P2. Proses P1, P2, dan P3 terjadi deadlock. Proses P2 menunggu sumber daya R3 yang dibawa proses P3. Proses P3 sebaliknya menunggu proses 1 atau P2 melepas sumber daya R2. Proses P1 menunggu proses P2 melepas sumber daya R1. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 5, di mana terdapat snapshot proses dari suatu sistem operasi. Tentukanlah yang pertama, apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat. Jika tidak, jelaskan. Jika iya, tuliskan urutan prosesnya dan nilai matriks init yang baru. Yang kedua, bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk P4. Yang ketiga, bagaimana jika ada request 020 untuk P0. Sintaks safety pada banker algoritma, di mana if init kecil sama dengan available dan net proses eksekusinya berjalan proses, maka new available-nya sama dengan available tambah allocation, dan else do not eksekusi go forward. Baiklah, saya akan menjawab soal jawaban yang pertama. Need kecil sama dengan available. P0 sama dengan 743 kecil sama dengan 230, di mana P0 tidak dapat dieksekusi, maka do not eksekusi. P1 020 kecil sama dengan 230, maka P1 bisa dieksekusi dengan new available 230 ditambah 302 sama dengan 532. P2 600 kecil sama dengan 532, maka P2 tidak dapat dieksekusi. P3 011 kecil sama dengan 532. P3 bisa dieksekusi dengan new available 532 ditambah 211 menjadi 243. P4 431 kecil dari 743. P4 bisa dieksekusi dengan new available 743 ditambah 002 sama dengan 745.
P0 743 kecil sama dengan 745, di mana P0 bisa dieksekusi dengan new variable 745 ditambah 010 sama dengan 755. P2 600 kecil sama dengan 755, di mana P2 bisa dieksekusi dengan new variable 755 ditambah 302 sama dengan 1057. Untuk urutan eksekusi prosesnya ialah P1, P3, P4, P0, dan P2. Maka sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Bella yang kedua untuk request 330 untuk P4, di mana yang pertama request kecil sama dengan need 330 kecil dari 431, maka prosesnya berhasil. Yang kedua, request kecil sama dengan available 330 kecil dari 230, maka dia tidak bisa dieksekusi. Maka kita tidak bisa melakukan penambahan dengan nilai request sebesar 330. Baiklah, yang ketiga, menambah request 020 untuk P0, di mana yang pertama request kecil sama dengan need, di mana 020 kecil dari 743, maka dia berhasil dieksekusi. Yang kedua ada request kecil sama dengan available 020 kecil dari 230, dia berhasil dieksekusi. Yang ketiga available sama dengan available kurang request 230 kurang 020 sama dengan 210. Allocation sama dengan allocation tambah request, di mana 010 ditambah 020 sama dengan 030. Need sama dengan need kecil dikurang request, 743 dikurang 020 sama dengan 723. Alokasi yang awalnya 210 menjadi 230. Need yang awalnya 743 menjadi 723. Available yang berawal dari 230 menjadi 210. Selanjutnya, algoritma safety. P0 723 kecil dari 210, dia tidak bisa dieksekusi. P1 020 kecil dari 210, maka P1 bisa dieksekusi dengan new available 210 ditambah 32. 302 sama dengan 512. P2 600 kecil dari 512, maka P2 tidak bisa dieksekusi. P3 011 kecil dari 512, maka P3 bisa dieksekusi dengan new variable 512 ditambah 211 sama dengan 723. P4 sama dengan 431 kecil dari 723, maka P4 bisa dieksekusi dengan new variable 723 ditambah 002 sama dengan 723. P0 sama dengan 723 kecil dari 725, maka P0 bisa dieksekusi dengan new variable 725 ditambah 030 sama dengan 755. P2 600 kecil dari 755, maka P2 bisa dieksekusi dengan new variable 755 ditambah 302 sama dengan 1057. Urutan eksekusi prosesnya ialah P1, P3, P4, P0, dan P2. Maka sistem dalam keadaan state selamat memenuhi kriteria safety. Sekianlah penjelasan saya mengenai soal nomor 4 dan soal nomor 5. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.